Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Bener syuting banyak gitu, jadi ini mau nyoba juga. Tapi juga kita tahu Gempi jadwalnya juga sibuk banget, pulang sekolahnya jam berapa. Biasanya juga jam 8 udah tidur. Ya, ini Pak Parwes ya sebagai produser ya. Sebagai bapak kita selalu. Thank you banget Pak Parwes. Kita dikasih kesempatan lagi untuk bikin film. Dipercayain peran-perannya ke kita. Saya sebagai Saipul, kakak pertama, anak tertua. Saya sebagai Jamal, anak kedua yang suka rebel, anak yang tidak terlihat. Saya Marwan, adik ketiga yang paling kecil, yang paling bener. Ya, paling lurus-lurus aja. Itu sih karakternya. Ya, gimana perasaannya udah hari ini launching film press screening mungkin? Ini Lihat kan, lagi. iya, yang namanya premier film ini kan yang selalu ditunggu-tunggu sebagai dari aktor-aktor ya, dan dari produser juga karena hasil kerja keras yang udah kita lakukan beberapa bulan kemarin akhirnya bisa tayang dan kita bisa merasakan langsung bagaimana reaksi dari teman-teman. Reaksi dari yang nonton gitu, mereka terhibur apa enggak, karena dari gimana, terhibur nggak? Jadi mudah-mudahan ini film pertamanya Darto sebagai debut sutradaranya. Kita sebagai sahabatnya bangga banget Darto bisa mengeksekusi dengan baik, melahirkan satu film untuk menutup 2024 dengan baik gitu ya Pak. Bangun chemistry susah nggak sih? Kebetulan sangat tidak susah karena kita udah kenal di luar film gitu. Jadi begitu sama-sama, lu ditawarin film Darto, iya. Udah telepon-telepon akhirnya, kita sikat deh gitu. Dan di set juga yang mempengaruhi mood aktor untuk syuting kan suasana di set gimana ya, ambience-nya gimana, profesional kerjanya kayak gimana. Itu baik sekali. Menariknya lagi sebenarnya kalau saya sama Gadi kan udah pernah kerja sama. Cuman saya tuh pernah minta pengen main sama Fatih. Karena beberapa film-film Fatih tuh kayak, ini anak kok menarik banget ya, ini anak kok punya soul atau jiwa yang bebas banget gitu. Dan ketika ngelihat dari backgroundnya, main yang jadi adik gue siapa? Tadinya ada 2, dan salah satunya namanya Fatih. Gue cuman ya Allah, saya pengen main sama Fatih. Saya ke Jawa. Jawa. Tapi soalnya gue agak takut waktu awal. Mungkin nggak tahu ya, gue waktu itu dikabarin karakter Marwan tuh agak lebih dewasa kan. Terus kayak, gue udah casting nih, tapi kayak nggak apa-apa deh, gue balik lagi, kasih gue 3 hari, coba gue kulik lagi, gue bisa main lebih dewasa lagi gitu. Gue udah bener-bener nggak ada hope apa, nggak ada ekspektasi apa, kayak ya udahlah, udah kemarin gitu. Kalau mereka maksudnya mau panggil lagi, gue bersedia banget pada saat itu. Terus abis itu akhirnya ternyata dikabarin lagi, tapi disuruh langsung ready. Jadi gue seneng banget. Tuh sama jodoh. Ya. Itu bercanda. Tapi Gading itu kan udah kayak adik saya lah, anak saya lah. Kan papanya kan temen saya. Udah lama banget. Papa ya udah kan? kerja sama jauh-jauh. Dulu. Saya juga sama Star Vision udah dari gede di Semprul juga. Jadi begitu lumayan cukup lama kita vakumnya. Terus begitu ditawarin, Darto lu bikin film sama siapa? Sama Star Vision. Pak Parwes, udah pasti Pak Parwes telepon gua Ini langsung. calon sutradara ya? Amin, doain Pak. Ini kan rumahnya debut sutradara di Star Vision. Jadi ya Star Vision selalu dekat lah. Kita kekeluargaan semua. Jadi ya kadang-kadang kalau saya udah yang telepon, agak sungkan ya. Iya, udah nggak mungkin enggak gitu. Ada bapak yang ngomong, ya maksudnya kita tahu hasil filmnya, hasil eksekusi setelah after film ini dibuat selalu diberikan yang terbaik. Bapak selalu memberikan yang terbaik. Saya juga pertama kali dikasih kesempatan untuk main film adalah di Tentang Cinta sama Sony Gawakasak dulu, karena bapak juga. Jadi saya ketika kalau Star Vision manggil, ya saya berasa pulang aja. Gading katanya bayaran termahal. Waktunya memang suka bentrok itu. Cuman sekali lagi kalau Pak Parwes udah nelpon, ini udah raja terakhir. Ini udah lewat semua nih. Dari mau siapa yang nelpon, Pak Parwes. Siap. Udah. Udah langsung siap aja. Gading pengalaman syuting bareng anak sendiri gimana sih? Seneng karena ya pertama bisa melatih Gempi lagi, karena kan ini dia kan umurnya lagi nyoba ini nyoba itu gitu. Walaupun sebelumnya video klipnya sah, tapi ini kan beda banget, ini film
Terus kita berusaha meyakinkan Gempi untuk mau dan senyaman mungkin karena kan nggak mudah untuk anak seumur Gempi untuk bermain film gitu kan, di set segala macam kan, pinginnya yang nyaman, belum lagi besok harus sekolah. Gempi kan biasa itu jam 8 malam tuh udah pasti tidur biasanya gitu, dan ada juga pastinya kendala-kendala di lokasi kayak tiba-tiba hujan deras, kita nggak bisa syuting sementara harus outdoor. Nah semuanya itu dikondisikan sama Darto dengan tim, jadi Gempinya ya ajaib. Gempinya juga happy, tapi sayang banget hari ini nggak bisa datang karena pas banget tadi sakit. Jadi mohon doanya biar Gempi cepat sembuh. Sayang banget dia nggak bisa datang. Dan jujur bagus banget, bagus banget. Amin. Gempinya bagus dah. Mantep. Mantep banget. Jadi seneng. Nanya-nanya juga nggak sih gini soal acting gitu, ini Iya. pertama berarti acting. Iya kan, nah bahkan Gempi kan juga orangnya kecil-kecil gitu, dia tuh perfeksionis juga. Jadi dia udah baca, dia udah baca. Jadi dia tahu kalau misalnya belum waktunya dia atau misalnya aku yang itu, belum. Jadi dia udah tahu. Ya kan? Banyak kayak gitu. Belum nggak gitu. Dia suka gitu, suka ngingetin mamanya, suka ngingetin papanya. Diomelin. Iya. Iya, banyak diomelin namanya sama Gempi. Gimana Nggak Bang, gitu. pengalaman ngedirect Gempi juga dan Wah luar biasa ya. Jadi memang lagi-lagi itu ada satu kejadian di mana Gempi kan jam 8 harus tidur. Kita hujan deras, terus masih ada satu scene panjang nih yang harus diselesaikan nih. Cuma tiba-tiba, Pak, Gempi harus tidur jam 8, harus pulang. Aduh. Oke, ganti scene-nya. Oh, yang penting Gempi pulang harus tidur. Oke, ganti scene-nya. Ada satu nih. Tapi malah jadi bagus. Ya, tapi ada satu ya. Ini adegan yang scene pertama. Hah. Scene pertama kan yang saya digambar Gisel kan ada Gempi. Udah kan diambil close up-nya Gempi kan, Iya. untuk reaksinya gimana gitu. Udah nanti aku gimana gitu reaksinya. Oke, reaksi cemas gitu kan udah. Kebetulan tim editor lagi ngiseng ngedit semua. Editor on location. Editor on location. Diedit, nah ekspresi Gempi tuh nggak dimasukin, belum dimasukin. Jadi cuma digambar udah ke Gisel sama ke saya aja, Gempinya nggak ada. Terus Gempi gini kan ngeliat. Terus buat apa dari tadi aku acting gini-gini katanya. belum dimasukin. Belum, sabar ya, itu baru Ngapain aku main. acting kan. Asli. Lucu banget. Jadi kepolosan Gempi lumayan juga buat kita vitamin di lokasi buat semangat ya. Tapi Darto nyaranin juga nggak sih ke depannya untuk menjadi Gempi kan masih kecil. Iya. Ada rules nggak? Jam segini harus sudah tidur gitu kita. Iya, kalau saya sih sebelumnya begitu ditawarin saya ya pasti kan bilang Ada, juga ada, pasti. ada. Terus. Udah pasti kan tim juga mengerti. Kebetulan kan Gempi bukan belum jadi aktor yang benar-benar syuting banyak gitu. Jadi ini mau nyoba juga, tapi juga kita tahu Gempi jadwalnya juga sibuk banget, pulang sekolahnya jam berapa. Biasanya juga jam 8 udah tidur. Dan kebetulan memang itulah hebatnya Darto juga. Semuanya pokoknya disulap bisa pokoknya. Nanti Gempi bisa. Toh, terus gantian kita. Toh, bisa nggak gini? Bisa juga. Bisa. Jadi sama-sama bisa. Kalau nantinya ya biar dia yang milih. Dia kan sekarang nyoba acting, nyoba nyanyi. Orang tuanya pengennya gimana? Orang tuanya mau yang Gempi mau aja. Jadi kalau sekarang support terus aja Gempi mau. Jadi pertama harus ditanya dulu mau apa enggak. Kayak nyanyi, mau nyanyi enggak? Mau. Oke, support. Main film mau nggak? Mau gitu. Tapi kalau misalnya Gempinya merasa terbebani ya mendingan jangan daripada dia ngerjainnya enggak dengan senang hati. Bang berarti paketan ya Bang lu bertiga. Paketan semuanya potong 10%. Ya kan? Aja tuh lebih mahal nggak ada. Potongannya buat lu tuh berarti. Potongannya buat papa dong ya. Iya. Ada, silakan. Itu mah udah di script, Itu udah di script, ada- Tapi itu juga dimodifikasi ketika udah Pasti dapatnya Gempi. gitu. Terus akhirnya wah, sekalian aja gitu. Ada skenario itu. Jadi skrip skenario itu gonta-ganti sejalan dengan kondisi yang berkembang. Betul. Tapi sekali. lucu, Darto dimarah-marahin karena tahu adegannya nampar. Terus ulang lagi dimarahin Darto, jangan gitu dong kan nggak apa-apa. kan nggak kena Nggak kena game, nggak kena Iya. itu. Masih polos. Jadi ini acting doang, game nggak apa-apa kok gitu. Jadi dia kan orangnya lembut gitu, nggak suka yang keras-keras gitu. Makanya sebenarnya juga pas mau diundang premier juga sebenarnya juga nanya Darto juga, ini aman nggak ya buat anak-anak ya gitu ya. Soalnya kan ya ada beberapa mungkin kata-kata yang di atas 13 tahun lah. Udah dibersihin. Tapi udah dibersihin ya, aman ya. Jadi Ini aman. udah Iya. kalau
kalau lulus sensurnya 13 tahun tuh sebetulnya bisa ditonton dengan pengawasan orang. Pengawasan orang tua, benar. Jadi kayak nonton di rumah aja, kayak nonton itu begitu adegannya nggak boleh, YouTube. gini, mamanya gitu. Nekat. Tapi lebih nyaman ya bang kalau pakai bertiga gitu ya bang? Nyaman saya malah kalau misalnya Gempi ditawarin, ada kemarin ditawarin film, terus nggak ada bapak ibunya, ngapain, nggak usah lah, ntar aja gitu. Jadi Harus satu Iya. paket. Bertiga gitu kan gamenya protektif juga, harus anaknya harus dia gitu kan akhirnya. Mungkin enggak juga. Saya malah kalau misalnya perannya terlalu banyak gitu, kayak mungkin waktu saya ada di nggak tega gitu, karena saya ngeliat nih orang ya kan selalu nanya kalau saya punya anak, kamu sekolahnya gimana? Oh homeschooling gini. Terus begitu saya pulang malam dia juga pulang malam, aduh kasihan nggak tega. Jadi sebisa mungkin kalau sekarang mendingan sekolah dulu, enjoy happy dulu. Kalau yang masih bantu gini masih nggak apa-apa. Oke, mungkin kenapa nih orang harus nonton film kalian nih di akhir tahun lagi? Ini karena film yang mana? film komplit. Ya. Ini film komplit, film keluarga, sangat cocok ditonton di akhir tahun. Suasananya juga udah mau suasana liburan. Mengingatkan kita kembali bahwa yang pertama dan yang terakhir adalah keluarga, balik lagi ke keluarga gitu. Di keluarga semua yang ada error-errornya juga gimana pun juga itu keluarga gitu. Tetap semuanya kembali ke keluarga. Keluarga adalah nomor satu sih. Habis nonton ini itu harapan saya kita ingin peluk keluarga. Ya. ya mungkin bukan cuma keluarga doang, bisa jadi pertemanan, ini Ya, bisa menjadi sebuah. apa. Ketika orang punya banyak masalah kan pasti udah ada di hidup. Ketika menonton ini, kita berharap ketika keluar bisa sedikit meringankan beban dan dapat enjoyable-nya. Gitu. Dan ini adalah sebuah karya yang semuanya itu membuatnya benar-benar dengan hati. Kita ketawa-tawa karena dari awal saya bilang ini film komedi, nggak boleh ada yang stres ya, nggak boleh ada yang ngambek, nggak boleh ada yang marah-marah. Ini harus ketawa-tawa dan terbukti semuanya fun dan ketawa. Dan mari kita tutup akhir tahun ini dengan bahagia. Amin. Terakhir nih Gogi. Terakhir harus gong, Fatih harus gong. Pasti udah disiapin. Wow. Fatih Aspun Unro. Bentar ya. Wih, apa nih? Oke, silakan. Jadi gue ngerasa film ini adalah sebenarnya film drama keluarga yang dibalut secara komedi, bukan cuma asal lucu-lucuan, tapi memang ada value family yang mungkin kalian lagi distance sama keluarga kalian gitu, Kakak adik. terus jadi kayak kalian mungkin bisa setelah nonton film ini bisa reflect gitu, balik lagi, oh selama ini hubungan gue sama keluarga gue tuh gimana ya gitu, mulai mewajarkan keluarga tuh ya nggak apa-apa ada masalah, nggak apa-apa ada berantem, yang penting kita bisa nyelesain semuanya sama-sama. Iya, gitu sih. Oke. Sikatnya. Siapa? Foto. Berapa? Foto dulu. Foto promo dulu ya. Promo, oke. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan Modal Nekat di bioskop mulai tanggal 19 Desember. Modal nekat. Pakai. Foto. Sebelah kanan dulu. Oh iya, mau itu. Bawah. Bawah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Hah? Oh bisa. Briefing doang. Oke, kita main sekarang. Bohong.